Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah ilmu ini adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang tidak kenal tempat dan tidak kenal waktu. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala menentukan waktunya atau Allah Subhanahu wa taala menentukan tempatnya. Tetapi ibadah ilmu ini Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan tempatnya dan waktunya. Kapanpun seseorang bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya untuk dia bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba tersebut, yang sepatutnya bagi seorang tersebut untuk dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua ketika ada sebuah kabar, ketika ada sebuah berita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita tatabbut dan tabayyun, untuk kita memperjelas kabar tersebut dan untuk kita mencari kebenaran apakah kabar tersebut adalah merupakan kabar yang benar ataupun kita tahu bahwasanya kabar tersebut adalah merupakan kabar dusta sehingga tidak kita sebarkan kepada orang yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan setelahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-7 dan yang ke-8, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum
Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian semuanya, anna fikum Rasulullah, bahwasanya ada di antara kalian, di tengah-tengah kalian adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengikuti kalian, la'anittum, sungguh benar-benar kalian akan merasa berat, kalian benar-benar akan mendapatkan kecelakaan, akan merasakan letih. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan kalian itu cinta terhadap yang namanya keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala perhias keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kalian itu benci terhadap yang namanya kekufuran, kefasikan, dan terhadap yang namanya kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, atau mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan adalah merupakan sebuah nikmat dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang sangat mulia ini, di dalam ayat yang sangat agung ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini khitabnya kepada para sahabat. Yang diajak berbicara adalah para sahabat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya ada pada diri kalian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di tengah-tengah para sahabat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang kalian inginkan wahai para sahabat, la'anittum, sungguh kalian akan merasa berat, bahkan bisa membawa sebuah kebinasaan kepada kalian. Ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan liyakun ladaikum ma'luman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurikum wa huwa ar-rasulul karim al-barru ar-rasyid alladhi yuridu bikumul khaira wa yamsahu lakum. Kata Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya bahwasanya hendaknya kalian mempunyai maklumat atau kalian mempunyai ilmu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di antara kalian, yaitu ini diucapkan kepada para sahabat. Dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang sangat mulia, al-barru, yang rasul mempunyai sifat yang sangat baik, ar-rasyid, yang selalu menunjukkan kepada jalan yang benar atau jalan yang lurus, alladzi yuridu bikumul khaira wa yansahu lakum, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menginginkan kebaikan kepada kalian semua dan selalu menasihati kalian semua. Wa turiduna li anfusikum minasyarri wal madarrati ma la yuwafiqukumur rasulu alaihim walau yuti'ukum fi katsirin minal amri lasyaqqa alaikum wa a'natkum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kalian terhadap apa-apa yang kalian inginkan kepada diri kalian sendiri.
Karena para sahabat ketika itu mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan beribadah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan ibadah-ibadah yang berlebihan. Nanti insyaallah akan ana jelaskan. Wa turiduna li anfusikum minasyarri wal madarrati ma la yuwafiqukumur rasul alaihi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui apa yang kalian minta, yang dimana sesuatu tersebut meskipun secara zahirnya adalah merupakan ibadah, tapi pada hakikatnya itu adalah merupakan memudaratkan kalian semua. Kemudian walau yuti'ukum fi katsirin minal amri la syaqqa 'alaikum wa a'natkum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti kalian, la syaqqa 'alaikum, akan merasa berat bagi kalian semua dan bisa membuat kalian letih, bisa membuat kalian menjadi orang yang binasa. Walakin ar-rasul yurshidukum, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru malah menunjukkan kepada kalian jalan yang benar, jalan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat seorang rasul yang diutus kepada kita semua di dalam ayatnya yang lain ketika Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri-diri kalian. Dan ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita semua untuk menerangkan kepada kita mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan termasuk di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah merupakan nikmat irsalur rusul, yaitu nikmat diutusnya seorang rasul kepada kita. Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan minhum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman. Id ba'atha fihim rasulan minhum, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Bagaimana sifat seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua? Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa aziz, merasa berat terhadap apa yang memberatkan kepada kita semua. Harisun 'alaikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul haris, semangat untuk memberikan manfaat kepada kita semua. Bil mu'minina raufur rahim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat ar-rasyid, yaitu selalu menunjukkan kepada sesuatu yang paling baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu merasa berat kalau umatnya itu juga terasa berat. Sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun berada di tengah-tengah para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mentaati semua apa yang diinginkan oleh para sahabat. Apa yang diminta oleh para sahabat itu semua tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang diminta oleh para sahabat, itu justru malah membinasakan, justru malah meletihkan para sahabat itu sendiri. Karena ketika itu para sahabat, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sebuah ibadah-ibadah yang dimana para sahabat ketika itu ingin beribadah sangat banyak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara contoh-contoh yang diminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam bersama para sahabat ketika di bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih yang disebut dengan sholat tarawih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang. Fansarafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh para sahabat? Wa qalu ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyati lailatina. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya engkau teruskan sholatmu di sisa-sisa malam ini. Minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sholatnya itu hanya sebagian malam, kan masih ada sisa malam. Minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meneruskan supaya malam itu untuk dihabiskan untuk sholat tarawih, untuk sholat malam. Yakni talabu minhu ayyakuma bihim kullal lail, yaitu para sahabat meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat semalam penuh. Walakinnahu Shallallahu Alaihi Wasallam qala lahum, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mentaati apa yang diinginkan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia sholat bersama imam sampai imam itu selesai, maka ditulis sholat semalam penuh. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh para sahabat. Coba kalau para sahabat dahulu minta, ya Rasulullah, sholatnya diselesaikan satu malam penuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuti'ukum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentaati kalian semua untuk sholat satu malam penuh. Kira-kira gempor gak gempor, Pak? Kita sekarang sholat 1 jam saja sudah banyak yang DM. Gitu aja. Kalau sholat tarawih, padahal apa? Di bulan Ramadan itu keimanan seseorang itu lagi naik. Dan ini yang ada pada para sahabat. Ketika para sahabat di bulan Ramadan, pintu-pintu kebaikan dibuka, kemudian pintu-pintu keburukan itu ditutup, para sahabat semangat untuk melakukan ibadah. Makanya para sahabat minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa gak sholat satu malam saja penuh full, gitu? Sehingga apa? Sehingga kita dapat pahala yang banyak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azizun alaihi ma'anitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gak mau memberatkan umatnya. Takut kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sholat satu malam penuh, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mensunnahkan hal tersebut kepada umatnya, subhanallah, nggak bayangin Pak, gimana akan berat, akan binasa kita nantinya kalau sampai disyariatkan sholat tarawih full satu malam. Yang kita saja disunnahkan sholat tarawih itu saja semampu kita, subhanallah. Yang semangat di awal-awal Ramadan saja 15 terakhir sudah mulai mundur, itu pun sudah banyak yang dehem-dehem, apalagi kalau seandainya apa? Disunnahkan sampai satu malam full. Maka ini yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuti'ukum, yaitu mentaati kalian wahai para sahabat di dalam banyak perkara, la'anitum, sungguh kalian akan merasa letih, merasa berat, bahkan akan membawa kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai sifat sayang kepada umatnya, supaya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu takaran untuk umatnya. Oh, umatnya ini mampu, maka silahkan lakukan. Oh, umatnya sampai segini,
Kalau seandainya nanti ditambah, maka apa? Akan berat bagi umatnya. Begitu pula contoh yang lain, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mentaati apa yang diinginkan oleh para sahabat, yaitu ketika ada sebagian para sahabat yang mencari tentang ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tampak kepada manusia? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hingga akhirnya mereka bertanya-tanya kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah seorang tersebut kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau beribadah sudah sangat luar biasa. Padahal engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya, dan engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Ya sudah ya Rasulullah, kalau seperti itu saya akan berusaha untuk lebih dari engkau ibadahnya. Saya akan puasa karena engkau puasa, saya akan puasa setiap hari dan saya nggak akan pernah berbuka. Pokoknya setiap hari saya mau puasa. Kemudian yang satu lagi dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau sholat malam sampai kaki engkau bengkak, saya akan sholat full satu malam setiap malamnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang satu lagi dia mengatakan apa? Wahai Rasulullah, ya sudah, supaya saya bisa beribadah kepada engkau, saya nggak akan nikah selama-lamanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma ana fa asumu wa uftir. Adapun aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya puasa dan saya pun berbuka puasa. Wa aku wa anam, dan aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam dan aku pun tidur, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh beberapa para sahabat yang ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya himmah, punya keinginan yang sangat luar biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentaatinya, tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh para sahabat tersebut. Justru malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia beribadah supaya bisa istiqomah. Bukan hanya sekedar beribadah semangat, sekarang semangat beribadah, kemudian besok akhirnya apa? Akhirnya berhenti. Enggak. Karena sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ahabbul a'mali indallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amalan yang berkesinambungan. Meskipun apa? Wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun apa? Meskipun sedikit. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang bisa terus kita lakukan terus-menerus. Meskipun amalan itu apa? Sedikit. Daripada kita beramal banyak, beramal cuma sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu apa? Berhenti, nggak beramal lagi. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu seseorang istiqomah di dalam beramal. Istiqomah di dalam beramal ini yang harus betul-betul kita jaga. Gak harus kita ngaji Al-Quran dari pagi sampai jam 12 siang, enggak. Tapi seseorang mungkin ngaji habis subuh, mungkin hanya 1 lembar. Berapa ngaji 1 lembar? Dapur. Tidak ada 5 menit insya Allah. Ngaji 1 lembar. Habis sholat subuh ngaji 1 lembar. Habis sholat zuhur duduk sebentar, tidak ada 5 menit, ngaji 1 lembar. Habis sholat asar ngaji 1 lembar. Habis sholat maghrib goe ngaji 1 lembar. Habis sholat isya ngaji 1 lembar. Istiqomah 1 lembar 1 lembar. Antum ngaji setengah juz setiap hari. Subhanallah 1 lembar ngaji. Gak ada 5 menit. Mungkin kita di depan HP, mungkin kita ngobrol bisa 1 jam, bisa setengah jam.
Gak usah banyak-banyak. Yang paling penting apa? Istiqomah, istimror. Meskipun amalan itu sedikit, tapi ketika itu sedikit, kita istiqomah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak mentaati ibadah-ibadah yang diinginkan oleh para sahabat. Kenapa? Para sahabat meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu karena himmahnya lagi tinggi, keinginan untuk beribadahnya lagi tinggi. Yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya sekarang antum mungkin apa? Mungkin semangat. Manusia itu terkadang imannya, namanya iman sebagaimana akidah Ahlus Sunnah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu apa? Iman itu naik, iman itu turun. Makanya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sholat malam saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkadang sholatnya masya Allah, sholatnya baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Terkadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain memerintahkan kita untuk sholat meskipun satu rakaat. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita? Terkadang Rasulullah sholat witir 7, terkadang 11. Terkadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Aisyah sholat witir 3 rakaat. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan keadaan umatnya. Enggak semua umatnya itu apa? Terus dalam keadaan semangat sehingga sholat witir 11 rakaat atau sholat malam sampai panjang, enggak. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kalau kalian seandainya kalian himmahnya, keinginan sholatnya itu lagi rendah, imannya lagi turun, jangan ditinggalkan sholat malam. Sholat meskipun 1 rakaat. Sholat meskipun satu rakaat. Kalau kalian lagi datang semangatnya, tambah ibadahnya. Tapi kalau dalam keadaan lagi futur, imannya lagi lemah, jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi apa? Lakukan sekedar yang paling minimal. Lakukan sekedar yang paling minimal. Dan inilah tujuan seseorang itu untuk apa? Untuk selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi semangat, kalau kita hatinya lagi baik, imannya lagi naik, subhanallah. Terkadang kita ngaji saja setengah juz itu enggak kerasa. Tapi subhanallah kalau lagi imannya itu lagi turun, ngelihat Quran saja mungkin senyum. Hanya dilihat tok soalnya. Habis itu dia sudah pergi gitu. Kalau pas lagi imannya turun, kerjaannya lagi banyak, subhanallah. Jangankan megang Quran, ngelihat saja mungkin malah enggak. Maka seseorang hendaknya istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus tahu tentang dirinya sendiri. Oh ya, iman saya ini sekarang lagi turun. Apa yang harus saya kerjakan? Saya tetap beribadah kepada Allah. Meskipun apa? Meskipun saya kurangi jatah atau waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya saya ngaji 2 lembar setengah, wis cukuplah sekarang 1 lembar. Alhamdulillah, sepenting saya ngaji. Kalau iman lagi naik, ya tingkatkan ngajinya. Sehingga apa? Sehingga seseorang itu punya muahadah dengan Al-Quran. Seseorang itu punya apa? Punya kebiasaan terhadap yang namanya Al-Quran. Sehingga seseorang punya muahadah dengan sholat malamnya. Sehingga seseorang punya muahadah dengan sholat rawatibnya. Mungkin kalau seandainya seseorang mungkin sholat sunnah rawatib, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lagi semangat, bacanya apa? Wasyamsi wa duhaha wal laili, atau baca juz 30 yang dia hafal. Kalau seandainya dia lagi malas-malasan, imannya lagi turun, tidak apa-apa. Sholat sunnah rawatibnya bacanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar. Yang penting apa? Yang penting dia sholat sunnah rawatib. Ataupun sekalian apa? Baca Al-Fatihah, dia ruku, enggak apa-apa. Kalau dia imannya lagi turun, ya dia tetap sholat sunnah rawatib, tapi apa? Tapi enggak usah terlalu panjang. Dipersempit, tapi apa? Jangan sampai ditinggalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada para sahabat, menjelaskan lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Rasulullah itu selalu mengabulkan apa yang diinginkan oleh para sahabat untuk melakukan ibadah itu langsung banyak, akhirnya apa? La'anittum, kalian akan merasa letih, bahkan membawa kebinasaan kepada kalian semua. Maka ini contoh-contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak mentaati apa yang diinginkan oleh para sahabat. Begitu pula
cerita tentang Abdullah bin Amr bin As. Bagaimana dia menginginkan untuk puasa selama-lamanya, setiap harinya puasa. Abdullah bin Amr bin As. Kemudian dia pengen apa? Sholat malam terus gitu. Hingga akhirnya dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, mengatakan, innaka la tutiqu dzalik. Engkau sesungguhnya nggak akan pernah mampu untuk melakukan itu. Puasa setiap hari nggak akan mampu. Maka apa? Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, enggak ya Rasulullah, saya mampu. Enggak akan mampu, kata Rasulullah. Ya sudah, kalau kamu merasa mampu, kamu puasa apa? Puasa Nabiullah Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu enggak mampu, diterangkan puasa-puasa yang lain. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Maka tetap Abdullah bin Amr bin As mengambil sesuatu yang paling tinggi, yaitu melakukan puasa Daud. Hingga akhirnya ketika Abdullah bin Amr bin As ketika sudah mulai menua, sudah kekuatannya sudah mulai menurun, beliau mengatakan apa? Seandainya saya mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus betul-betul di dalam kita perhatikan di dalam kita beribadah. Hendaknya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala cerdas. Ya mungkin sekarang kita kuat, kita masih muda, udah saya mau puasa Daud gitu. Perhatikan, apakah kita puasa Daud hanya setahun, 2 tahun? Kalau coba seandainya kita lakukan setahun, 2 tahun, kemudian kita berhenti, yang mending kita puasa Senin Kamis. Tapi kita bisa lakukan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita seandainya kita puasanya Ayyamul Bid, tapi kita bisa lakukan terus menerus. Ini fikih di dalam melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbul a'mali indallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan banyaknya amal, akan tetapi apa? Istiqomahnya, istimrarnya, terus menerusnya, berkesinambungannya ibadah yang kita lakukan. Kalau seandainya kita baca Al-Quran setiap harinya, maaf, setengah juz saja, berarti setiap kapan? Setiap 2 bulan sekali kita menyelesaikan Al-Quran. Setiap 2 bulan sekali selesai. Setiap 2 bulan sekali selesai. Dan itu pun kalau kita cicil sehari seperti yang Anda sampaikan tadi, setiap sholat kita baca 1 lembar saja, insya Allah itu pun gak berat bagi kita semua. Tapi apa? Tapi kekuatan keinginan kita untuk kita istiqomah ini yang berat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kepada umatnya untuk apa? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Diperintahkan untuk istiqomah. Dan ayat yang paling berat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat yang ada di dalam surat Hud kalau nggak salah, fastaqim kama umirta bihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh istiqomah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah bukan sesuatu yang sangat mudah, tapi istiqomah ini sesuatu yang sangat berat. Butuh diikat hati kita untuk kita bisa istiqomah, untuk kita bisa melakukan ibadah itu secara berkesinambungan. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat banyak meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah-ibadah, seperti contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak mengikutinya, jangan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dia mengatakan thulutsai 2/3 ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan. Kemudian nawar lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, setengah ya Rasulullah, jangan. Sepertiga ya Rasulullah. Baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah sepertiga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fathuluts kathir, sepertiga saja itu sudah banyak. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan, mungkin terkadang menjadi sebuah keburukan bagi para sahabat. Di sini banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mentaati apa yang diinginkan oleh para sahabat. Ketika apa? Ketika para sahabat ingin melakukan sebuah ibadah. Tujuannya apa? Supaya para sahabat itu tidak merasa berat nantinya. Supaya para sahabat itu tidak merasa apa? Merasa letih hingga akhirnya menjadi sebuah kebinasaan bagi mereka sendiri.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kalian itu cinta terhadap yang namanya keimanan. Dan keimanan tersebut itu diperhias oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kalian itu benci terhadap yang namanya kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu benci terhadap tiga hal tersebut. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk. Di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wallahu taala yuhabbibu ilaikumul iman wa yuzayyinuhu fi qulubikum bima auda'ahu Allahu fi qulubikum min muhabbatil haqqi wa itharihi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kalian itu cinta terhadap yang namanya keimanan dan dihiasi di dalam hati-hati kalian dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tinggalkan di hati kalian. Dari apa? Dari cinta yang namanya kebenaran dan mau untuk melakukan kebenaran tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati para sahabat itu cinta terhadap yang namanya keimanan. Meskipun para sahabat itu banyak tidak dikabulkan oleh Rasulullah SAW untuk beribadah sesuai dengan keinginan para sahabat. Tapi apa? Mereka jauh lebih cinta terhadap yang namanya kebenaran. Padahal Rasulullah SAW itu apa? Tidak mengabulkan. Dan contoh-contoh banyak sekali yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW tidak mengabulkan apa? Tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh para sahabat. Tapi apa? Para sahabat bukannya ngambek. Para sahabat bukannya malah dongkol, enggak. Tapi para sahabat justru malah apa? Justru malah menerima kebenaran yang datangnya dari Rasulullah SAW. Kenapa semua itu? Karena Allah Subhanahu wa taala lemparkan cinta keimanan dan dihiasi keimanan kepada hatinya para sahabat. Meskipun mereka diselisihi oleh Rasulullah SAW terhadap apa yang mereka inginkan, justru mereka senang dengan apa yang diambil keputusan tersebut oleh Rasulullah SAW. Mau mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Wa bima yansabu 'alal haqqi minasyawahidi wal adillati dallati 'ala sihhatihi wa qabulil qulubi wal fitri lahu wa bima yaf'aluhu ta'ala bikum min taufiqihi lil inabati ilaihi. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati para sahabat itu inabah, yaitu kembali kepada yang namanya kebenaran. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan, maka apa? Maka mereka langsung kembali. Naam ya Rasulullah SAW, dan mereka mau mengikuti apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Maka di sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan bahwasanya apa? Kecintaan terhadap yang namanya keimanan, benci terhadap yang namanya kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, ini adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humur rasyidun. Orang-orang yang rasyid, orang-orang yang mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk, mereka adalah orang-orang yang benci terhadap yang namanya keimanan. Cinta terhadap yang namanya keimanan dan benci terhadap yang namanya kekufuran. Kalau hati kita kok senang terhadap yang namanya keimanan, senang terhadap yang namanya thalabatul ilm, senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senang terhadap yang namanya kebaikan, dan kita benci terhadap yang namanya kekufuran. Kita melihat orang berbuat syirik, benci. Kita melihat orang berbuat maksiat, kita benci. Kita melihat yang namanya kefasikan, kita benci. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu adalah merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam hati kita.
Tetapi kalau hati kita kok kita masih senang terhadap yang namanya kefasikan, kita senang terhadap yang namanya maksiat, maka di sini menunjukkan bahwasanya kita bukan orang-orang yang rasyid, bukan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sepatutnya bagi kita untuk kita apa? Memperbaiki hati kita, memperbaiki iman kita, supaya kita apa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat musik, ini sebuah kefasikan, kemaksiatan kepada Allah. Melihat orang pacaran, melihat orang-orang yang mungkin dia melakukan sebuah kemaksiatan, gimana hati kita? Hati kita biasa-biasa saja atau malah justru senang, justru menikmati, goyang-goyang gitu kan? Atau kita justru benci di dalam hati kita? Kalau seandainya hati kita kok ada kebencian, kok ada saja orang berbuat maksiat dan lain sebagainya, hati kita sudah benci terhadap hal-hal yang seperti ini saja, maka ini saja sudah apa? Ini saja sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat setelahnya, fadlam minallahi wa ni'mah. Ini adalah merupakan sebuah karunia dari Allah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ketika kita beriman, kita bisa thalabatul ilm, kita bisa ngaji Quran, kita suka terhadap yang namanya keimanan, kok kita nikmat ketika kita sholat, kok kita nikmat ketika kita thalabatul ilm, itu karena diri kita sendiri. Tidak. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandarkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Fadlan minallah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberi taufik oleh Allah, kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan pernah bisa duduk seperti ini, Bapak-bapak. Kalau kita tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak pernah bisa seperti ini. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kok dimudahkan dunianya, kok dimudahkan urusan makannya, kok dimudahkan urusan jalan-jalannya, kok dimudahkan dalam urusan dunia, itu belum tentu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Allah mengatakan di dalam ayatnya, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala kami bentangkan kepada haula wa haula, kepada orang yang dicintai oleh Allah, kepada orang yang beriman, wa haula, dan kepada mereka juga yang tidak beriman. Min ata'i rabbik, dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia bukan timbangan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Orang kafir saja diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan harta, diberikan harta, dimudahkan urusan dunianya, terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan fitnah, jadikan ujian bagi orang tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan adab. Dijadikan apa? Dijadikan adab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah merupakan apa? Fitnah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi apa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah ingin mengadab dengan, Allah sebelumnya mengatakan tentang amwal, tentang anak. Allah menginginkan mengadab kalian dengan harta dan anak tersebut. Maka kalau harta, anak kosong dari yang namanya keimanan dan amal soleh, justru ini akan menjadi sebuah adab bagi kita semua. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa iman kita di dalam hati kita. Kok kita merasa nikmat dengan rasa iman ini? Itu adalah merupakan fadlun minallah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kita bisa benci terhadap yang namanya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan? Itu pun karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita sendiri. Kemudian di dalam hadis yang tadi terusannya wa innallaha yu'tiddin liman yuhibbu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah agama bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. Kalau hidayah kok kita dimudahkan dalam urusan sholat, dimudahkan di dalam urusan thalabatul ilmi, dimudahkan di dalam urusan ngaji, dimudahkan di dalam urusan baik hidayah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama ini kecuali kepada orang-orang yang hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus betul-betul kita pahami. Yang menjadikan kita untuk kita apa? Terus memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis yang lain, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah melihat bentuk. Mau bentuknya dia ganteng, mau bentuknya dia perempuan, laki, tinggi, pendek, gendut, kurus, enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, orang tangguh, enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala qulub, hati seseorang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya baik, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah, dimudahkan untuk dia melakukan keimanan, dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Tetapi kalau hatinya enggak karu-karuan, hatinya enggak benar, hatinya enggak diperbaiki, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau memberikan hidayah? Makanya hendaknya seseorang itu apa? Punya iktinya, punya iktina, punya perhatian terhadap yang namanya urusan hati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadlan minallahi wa ni'mah. Ini adalah merupakan karunia, dzalikal khairul ladzi hasala lahum, ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Huwa bi fadlillahi alaihim wa ihsanihi, semua itu karunia dari Allah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, jangan dikira memang saya pantas mendapatkan petunjuk. Tidak. Semua itu karena apa? Karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kalau kita tahu bahwasanya hidayah ini milik Allah, kita menjadi orang itu yang tawadhu, yang apa? Bisa merendahkan diri. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Mereka yang masih berada di dalam kesalahan, mereka yang belum diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka apa? Karena mereka belum diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah diberi petunjuk jangan merasa apa? Jangan merasa, "Oh ya, bos, dapat hidayah." Dia belum, jangan. Justru kita doakan mereka, semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka. Justru kita kasih sayang kepada mereka karena mereka belum diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya dengan apa? Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan habbaba ilaikumul iman wa sayyahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah Maha mengetahui siapa yang akan diberi, yang pantas untuk diberi petunjuk, itu Allah Maha mengetahui. Makanya apa? Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdoa untuk supaya Islam itu dikuatkan dengan, kalau enggak Umar bin Khattab, dengan siapa satunya? Bukan Abu Jahal. Siapa? Abu Lahab. Tapi Allah Subhanahu wa taala siapa yang Allah pilih? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab. Kenapa? Karena tahu apa yang ada di dalam hati Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa taala alim, Maha mengetahui. Maha mengetahui. Karena di dalam hati Abu Lahab itu ada kedengkian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul hasad. Karena apa? Karena kabilahnya Abu Lahab dengan kabilahnya Rasulullah itu selalu bersaing. Untuk selalu bersaing. Kalau dari Bani Hashim mereka punya nabi, masa kita enggak punya nabi? Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di dalam hati Abu Lahab. Di dalam hati Abu Lahab itu ada kedengkian, hasad yang sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala enggak pilih. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Umar, yang hatinya jauh lebih baik dari siapa? Dari Abu Lahab. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui.
Maka Allah Subhanahu wa taala tutup, wallahu alimun, Allah Maha mengetahui. Kalau kita pengen dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, bukan berarti terus kita santai-santai, bukan berarti terus kita enggak punya usaha. Kita harus punya usaha untuk kita menjadi orang baik. Kalau kita punya usaha untuk kita menjadi orang baik, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana di dalam mengambil keputusan, di dalam melakukan sesuatu, itu pun semua di atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala beserta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa tambahkan di pagi yang berbarokah ini. Semoga ini menjadikan kita untuk kita bisa terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita untuk kita cerdas di dalam beribadah. Untuk kita cerdas di dalam beribadah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah itu bukan sesuatu yang mudah. Maka hendaknya kita cerdas di dalam beribadah, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa istiqamah di dalam amalan-amalan tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.